wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kamalia, boleh dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kamalia. Ibu lihat kok kalian kayak lesu gitu ya, kayak kurang semangat gitu. Oke, biar kalian semangat lagi, boleh berdiri dari tempat duduknya. Nah, kita akan melakukan peregangan kecil. Nah, di sini ada yang udah bisa tepuk semangat belum? Belum. Karena belum bisa, Ibu akan memberikan contoh. Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Keren. Baik, silakan duduk kembali. Ibu akan melakukan presensi. Maya, Hadir Bu. ya, Hadir Bu. Sasa, Hadir Bu. Amal, Hadir Bu. Elinda, Hadir Bu. Iga, Hadir Bu. Fajaria, Hadir Bu. Reva, Hadir Bu. Regita. Hadir Bu. Nah, alhamdulillah hadir semua. Pada materi minggu lalu kita udah mempelajari tentang pewarisan sifat. Pada materi pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengecek pemahaman awal kalian. Nah, bisa dikeluarkan HP-nya dan di-scan barcode-nya. Ibu kasih waktu kalian 3 menit. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke. Silakan HP-nya dimasukkan kembali ke dalam tas dan perhatikan di depan ya. Anak-anak, di sini ada yang pernah makan tempe, yogurt atau tape ketan hitam nggak? Saya Bu. Ya, silakan Maya. Saya pernah makan tempe Bu. Oke, ada lagi? Saya Ibu. Ya, Amal. Saya biasanya di rumah nenek makan yogurt Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Saya Ibu. Ya. Saya biasanya makan tempe ketan hitam ketika di rumah nenek Bu. Oke, dari yang kalian sebutkan tadi bagaimana rasanya? Saya Bu, Ya, silakan. kalau tempe tuh rasanya gurih dan sedikit manis. Kalau udah digoreng Bu, jadi teksturnya tuh padat tapi lembut kalau digigit gitu. Ibu saya bilang tempe itu hasil fermentasi kacang kedelai ya Bu. Iya, betul sekali. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Kalau yogurt yang saya minum biasanya itu rasanya asam segar Bu. Oke, selain itu? Saya Bu. Ya. Kalau tape ketan rasanya manis dan asam Bu. Kadang ada rasa seperti sodanya lalu teksturnya lembut dan basah. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah menceritakan pengalamannya. Dari yang kalian sebutkan tadi kayak tempe, yogurt, atau tape ketan hitam, ada yang tahu nggak gimana proses pembuatannya? Saya tahu Bu. Itu Iya. melalui proses fermentasi ya Bu. Betul sekali Reva. Jadi yang kalian sebutkan tadi termasuk dalam proses fermentasi yaitu bioteknologi. Nah, materi kita hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi khususnya pada bioteknologi konvensional fermentasi tape singkong. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi peran mikroorganisme dalam proses bioteknologi konvensional, dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor keberhasilan produk bioteknologi konvensional. Nah,
dari tujuan pembelajaran ini adapun manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran. Yang pertama, kita mengetahui bahwa ada mikroorganisme yang bermanfaat. Yang kedua, kita tahu bagaimana proses mikroorganisme dalam mengubah bahan makanan menjadi produk baru. Dan yang ketiga, kita mengetahui bahwa ada yang mempengaruhi hasil fermentasi kita. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang proses pembuatan tape yang berasal dari daerah Pasuruan. Silakan diperhatikan ya. Setelah Ibu menampilkan video tentang pembuatan tape, Ibu menampilkan dua gambar, yaitu gambar tape singkong yang berasal dari daerah Pasuruan, kemudian gambar tape singkong yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, coba diperhatikan apa perbedaan dari keduanya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Maya. Warnanya beda, Bu. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Ibu. Ya, silakan Amal. Teksturnya juga berbeda, Ibu. Ya, ada yang menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Ika. Rasanya juga berbeda. Nah, dari perbedaan yang telah kalian sebutkan, coba pikirkan juga apa sih penyebab perbedaan dari kedua tape tersebut. Masalah inti apa yang kita ambil untuk proses penelitian selanjutnya. Ada yang bisa menjawab? Sepertinya masih belum terfikirkan ya. Untuk membantu kalian menemukan masalah intinya, Ibu akan memberikan pertanyaan, jadi coba diperhatikan ya. Nah, mengapa sih tape singkong yang berasal dari daerah Pasuruan dengan tape singkong yang berasal dari daerah Jawa Barat memiliki perbedaan? Kira-kira apa saja sih penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Sasa. Mungkin jenis raginya, Bu. Ya, ada Saya, lagi? Bu. Ya, silakan Lama Sasa. waktu pas fermentasinya mungkin, Bu. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Revita. Singkongnya beda, Bu. Betul sekali jawaban dari kalian semua. Jadi kan kalian sudah menyebutkan penyebab dari perbedaan keduanya. Nah, sekarang selanjutnya faktor apa sih yang membedakan pembentukan keduanya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Reva. Pemberian raginya, Bu. Banyak sedikitnya waktu kasih ragi. Baik sekali. Saya, Bu. Ya, silakan Regita. Durasi fermentasinya, Bu. Kalau lama mungkin hasilnya beda. Betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Bisa jadi Fajaria. faktor suhunya juga, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, faktor-faktor yang telah kalian sebutkan tadi, kita harus memiliki satu faktor utama yang akan menjadi penelitian selanjutnya. Nah, muncul pertanyaannya, yaitu fokus proyek penelitian kita yaitu bagaimana pengaruh pemberian kadar ragi terhadap hasil fermentasi tape singkong. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Baik, Bu.
Nah, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang akan kalian lakukan nantinya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak proyek apa yang kita bakal lakukan nantinya? Saya, Bu. Nah, iya Iga. Jadi proyek kita nanti akan membuat tape singkong, Bu. Nah, benar sekali. Jadi kita akan melakukan percobaan pembuatan tape singkong. Nah, selanjutnya Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Duduk sesuai dengan masing-masing kelompok kalian ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian bahan ajar dan LKPD-nya di masing-masing kelompok ya. Satu ya. Ini untuk kelompok 2. Makasih, Bu. Ini untuk kelompok 3. Makasih, Bu. Baik. Nah, sebelum kalian membaca LKPD tersebut, kalian baca dulu bahan ajar dan materi pada hari ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian bikin materi kecil atau garisi poin yang terpentingnya. Ibu beri waktu 3 menit ya. Baik, Bu. Nah, setelah kalian baca, apa nih kira-kira yang kalian peroleh? Saya, Bu. Nah, iya Sasa? Ternyata bioteknologi dibagi menjadi 2 ya, Bu. Ada bioteknologi modern sama sederhana. Nah, iya. Apakah ada lagi? Saya mau menambahkan, Bu. Iya, Iga. Jadi contohnya itu ada tape, tempe, yogurt dan juga keju, Bu. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Boleh beri tepuk tangan? Nah, selanjutnya kalian boleh membuka LKPD dan Ibu beri waktu selama 3 menit untuk kalian menulis pertanyaan penelitian dan membaca isi LKPD tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Nah, setelah kalian membaca LKPD tersebut, kalian berdiskusi untuk mendesain proyek yang kalian nanti buat. Nah, Ibu beri waktu 3 menit ya untuk berdiskusi. Baik, Bu. Jika ada kesulitan, Ibu akan berkeliling di masing-masing kelompok. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Apakah ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada, Bu. Di kelompok 2 apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Dan di kelompok 3 apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Baik. Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi tentang desain proyek yang akan kalian buat kan ya? Iya, Bu. Oke, karena waktu diskusi sudah selesai, sekarang Ibu minta setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi desain proyek kalian yang sudah kalian buat. Bisa kita mulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Oke, kelompok 1 bisa dimulai presentasinya. Baik, jadi desain produk dari kelompok 1 yaitu kita menggunakan 100 gram singkong kuning dan 5 gram ragi dan 1 sendok gula makan gula dengan fermentasi 3 hari di wadah yang tertutup, Ibu. Oke, tadi penjelasannya sudah sangat bagus ya kelompok 1. Kalau kita analisis tadi kelompok 1 menggunakan ragi dengan takaran 5 gram. Nah, nanti hasilnya bisa kita analisis bersama apakah dengan takaran 5 gram ini hasil fermentasi dari tape itu dapat berhasil ataupun tidak. Oke, kelompok 1 sudah sangat bagus, bisa kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke,
kelompok 1 bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, selanjutnya bisa langsung kelompok 2 maju ke depan. Oke, kelompok 2 bisa dimulai presentasinya. Kami dari kelompok 2 membuat proyek fermentasi tape menggunakan 100 gram singkong kuning, namun ragi yang kami gunakan sebanyak 10 gram. Untuk lama fermentasi juga dilakukan selama 3 hari di wadah tertutup. Iya, bagus sekali ya presentasinya dari kelompok 2. Jadi kalau kita dengar bersama ya, kelompok 2 ini menggunakan takaran ragi 10 gram. Nah, ini bisa kita jadikan perbandingan dengan kelompok yang lainnya. Sudah bagus sekali kelompok 2, bisa berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 3 bisa maju ke depan. Oke, kelompok 3 bisa memulai presentasinya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan desain proyek fermentasi tape yang akan kami buat. Kami menggunakan 100 gram singkong kuning sama juga dengan kelompok lainnya. Namun, ragi yang akan kami berikan sebanyak 15 gram. Lama fermentasi yang dibutuhkan 3 hari di wadah yang tertutup, Bu. Oke, terima kasih penjelasannya dari kelompok 3. Tadi kalau kita dengar bersama ya, di kelompok 3 ini menggunakan takaran ragi yang paling banyak, yaitu 15 gram. Nah, nanti di akhir kita bisa analisis bersama bagaimana tape itu apakah hasil fermentasinya bisa berhasil ataupun tidak. Oke, terima kasih kelompok 3, sudah sangat bagus penjelasannya. Bisa kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Iya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi desain proyek kalian dengan sangat baik. Itu menandakan bahwa kalian sudah paham dengan apa yang akan kalian lakukan nantinya. Oke, untuk langkah selanjutnya, kalian akan melakukan jadwal pelaksanaan proyek. Yaitu sekarang kalian silahkan untuk berdiskusi bersama kelompok kalian dan juga mengisi LKPD sesuai dengan kesepakatan kelompok. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, jadi jadwal pelaksanaan proyek ini sudah ada panduannya di LKPD. Kalian bisa mengisi sesuai dengan kesepakatan kelompok. Oke. Ibu akan berkeliling untuk mengecek bagaimana proses kalian. Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Iga. Jadi untuk jadwalnya ini sesuai dengan kelompok masing-masing ya, Bu? Iya, betul sekali. Nanti susunan jadwalnya kalian bisa sesuaikan dengan kesepakatan kelompok kalian. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silakan Maya. Kelompok kami sudah selesai membuat jadwal, Bu. Iya, bagus sekali. Mungkin bisa ditunggu kelompok yang lainnya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya. Silakan Regita. Kan fermentasi dilakukan selama 3 hari. Kalau kelompok kami mulai membungkus tapi di Selasa pagi, berarti membuka bungkus daun pisangnya hari Jumat pagi ya, Bu? Betul sekali Regita. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sudah paham dengan jadwal pelaksanaan proyeknya? Sudah paham, Oke, Bu. Oke. Bu, izin Iya. bertanya. Silakan Amal. Kalau misalnya jumlah ragi yang kita gunakan kurang atau lebih dari rencana, apakah hasilnya akan jauh berbeda, Ibu? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya, Amal. Jadi, hal itu bisa kita analisis bersama melalui proyek ini. Apakah pemberian ragi itu dapat menentukan keberhasilan dari tape singkong? Apakah sudah dipahami, Amal? Paham, Ibu? Oke. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena kalian sudah selesai untuk berdiskusi tentang desain dan juga pelaksanaan proyek kalian, dan juga mata pelajaran pada hari ini sudah habis, maka dari itu pastikan kalian dapat
lakukan proyek sesuai dengan apa yang kalian rencanakan di LKPD dan juga ikuti langkah-langkahnya dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa menganalisis bersama bagaimana hasil fermentasi dari tape singkong yang sudah kalian buat. Oke, dan juga kita bisa analisis apakah ada faktor yang mempengaruhi pembuatan tape tersebut. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang sudah kalian lakukan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah? Oke, jika dirasa sudah cukup, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semangat kalian hari ini sudah sangat bagus dan keren. Kalian juga sudah mempresentasikan dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kalian semua sehat? Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Maya, Hadir, Bu. Kamalia, Hadir, Bu. Sasa, Hadir, Bu. Amal, hadir Ibu. Elinda, Hadir Ibu. Iga, Hadir, Bu. Fajaria, Hadir, Bu. Reva, Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi sebelumnya ada yang ingat gak materi pada minggu lalu? Ibu ingin bertanya, apa ada yang masih ingat sudah sampai mana materinya? Bu, minggu lalu kita membahas mengenai bioteknologi konvensional, Bu. Untuk penugasannya kita sudah di tahap mengamati hasil fermentasi. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai bioteknologi konvensional. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi mikroorganisme pada bioteknologi konvensional, dan yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor keberhasilan pada fermentasi tape singkong. Nah, apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, pada minggu yang lalu kan sudah diberi hasil kan dari proyek desain yang kalian buat. Nah, hari ini Ibu mau salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah kalian kerjakan. Mungkin salah satu dari kelompok kalian ada yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Kelompok saya, Bu. Baik, silahkan Iga untuk maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil proyek tape singkong kami yang sudah kami buat di rumah secara berkelompok. Oke. Untuk hasilnya Iga mungkin bisa dibacakan. Baik, Bu. Jadi di sini kami mengikuti langkah yang sudah direncanakan, Bu.
Jadi kelompok kami menggunakan 10 gram ragi dan 100 gram singkong kuning. Oke, jadi langkah yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan panduannya? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin ada yang berbeda dari kelompok 2. Saya, Bu. Kami sempat mengalami kesulitan saat pemberian ragi pada singkong. Singkong kami mengering dan jadi agak kaku. Oke, dari kelompok 2 mungkin kalian ada saran atau tips untuk kelompok 1 agar hasil fermentasinya itu bisa berhasil. Untuk fermentasi, singkong harus cukup lembab. Nah, saran saya lain kali setelah hangat, kukusannya itu langsung taburi lagi dan bungkus rapat agar fermentasinya berjalan, Ibu. Oke. Baik, terima kasih atas sarannya. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2, kalian bisa kembali ke tempat. Baik, terima kasih, Bu. Oke anak-anak, yang selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah dari hasil yang kalian lakukan ini ada kendala atau kesulitan dalam melakukan fermentasi? Saya, Bu. Ya, silakan Kamalia. Kami sempat mengalami kesulitan saat pemberian ragi pada singkong. Singkong kami mengering dan jadi agak kaku, Ibu. Oke, dari hasil yang kalian bacakan ini, ada yang tahu nggak faktor keberhasilan dari proses fermentasi tape ini? Saya, Ibu. Silahkan Iga. Menurut saya, keberhasilan pembuatan tape singkong itu dipengaruhi oleh kualitas singkong, terus juga ada kualitas ragi, kebersihannya, dan juga ada kondisi fermentasi seperti suhu, waktu, dan juga kelembapannya, Bu. Oke, terima kasih Iga. Baik anak-anak, terima kasih untuk pemaparan kalian. Untuk kelompok 2, terima kasih, dan untuk semua kelompok. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu kita akan menganalisis hasil dan juga akan membandingkan langkah-langkah kalian dengan teori fermentasi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya kan kalian sudah mendesain dan juga melaksanakan proyek pembuatan tape singkong mulai dari memilih singkong, cara mengukus, menabur ragi, hingga penyimpanan untuk fermentasi. Nah, selanjutnya kita akan menguji sifat fisika dan juga sifat kimianya. Nah, pada sifat fisikanya, kalian bisa mengamati bagaimana warna, tekstur, dan juga aroma pada produk tape singkong kalian. Nah, pada sifat kimianya, kalian bisa mengambil sedikit tapenya untuk mencicipi bagaimana rasa dari produk tape singkong kalian. Nah, sekarang boleh dikeluarkan tape singkongnya, hasil proyek kalian. Nah, nanti Ibu akan menyuruh kalian per kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana pengamatan kalian terhadap sifat fisika dan juga sifat kimianya. Apakah nanti rasanya asam ataukah manis? Begitu anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak untuk pengamatannya? Sudah, Bu. Baik, mungkin dari kelompok 1 dulu, Ibu ingin kalian mempresentasikan maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk tape kami. Kami menggunakan 5 gram ragi untuk 100 gram singkong. Fermentasinya itu kurang berhasil, jadi kami membutuhkan kurang waktu 1 hari. Secara fisika,
warna tapenya masih pucat dan belum merata. Aromanya kurang kuat dan tidak khas tapenya. Teksturnya agak keras di bagian tengah dan sedikit lembut di bagian luar. Untuk sifat kimianya, rasa tapenya manis, tetapi belum muncul rasa aroma khas tape. Menurut kami, jumlah raginya terlalu sedikit sehingga fermentasi berjalan lambat. Jadi hasilnya kurang maksimal dan perlu ditambah waktu fermentasinya. Jadi kesimpulannya, jumlah ragi yang terlalu sedikit membuat fermentasi berjalan lambat dan hasilnya kurang maksimal sehingga perlu ditambah waktu fermentasinya. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu dong. Ya, cukup untuk kelompok 1 bisa duduk kembali dan dilanjut oleh kelompok 2 bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk tape kami. Kami menggunakan 10 gram ragi untuk 100 gram singkong. Secara fisika, warna tape kami lebih gelap dan terlihat merata. Aromanya kuat khas tape yang sudah matang fermentasinya. Teksturnya lembut, mudah dipisahkan dan tidak berair. Untuk sifat kimianya, rasanya manis, tidak ada bagian yang terlalu keras atau terlalu lembek. Menurut kami, ini sudah sesuai karakteristik tape yang baik. Jadi kesimpulannya, ragi yang cukup membuat fermentasi optimal dan seluruh sifat fisika dan kimia menunjukkan kualitas tape yang baik. Baik, fermentasi dari kelompok 2 udah sangat baik ya. Beri aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 bisa duduk kembali dan dilanjut oleh kelompok 3 bisa maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil produk tape kami. Nah, kami menggunakan 15 gram ragi untuk 100 gram singkong. Kemudian warna tape kami memang cerah tapi tidak merata. Kemudian aromanya terlalu kuat, bahkan agak menyengat seperti bau alkohol. Kemudian untuk teksturnya itu menjadi sangat lembek dan banyak air di dasar wadahnya. Untuk rasanya kurang manis dan lebih ke asam tajam. Jadi kami menyimpulkan bahwa tape kami kebanyakan ragi membuat mikroorganisme bekerja terlalu cepat sehingga tekstur singkongnya hancur. Nah, cairan yang muncul bukan karena wadah, tetapi karena proses fermentasi berlangsung terlalu cepat dan berlebihan. Jadi tape kami masuk kategori tidak berhasil. Jadi kesimpulannya, ragi terlalu banyak membuat fermentasi terlalu cepat dan teksturnya rusak, air keluar dan rasa terlalu asam. Baik, terima kasih untuk prestasi dari kelompok 3. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk kelompok 3. Baik, terima kasih, Bu. Baik, di sini Ibu ingin bertanya, kenapa kok bisa ya kelompok dari semua kelompok ini hasilnya bisa berbeda? Saya, Bu. Iya, Pak Ceria. Karena jumlah ragi mempengaruhi cepat lambatnya fermentasi, Bu. Iya, boleh. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Maya. Pada kelompok 1 raginya sedikit, jadi fermentasinya lebih lambat, membuat tape lebih pucat, Bu. Ya, untuk kelompok lainnya bisa ada tambahan? Saya, Ibu. Iya, Amal. Pada kelompok 2 raginya pas, jadi hasilnya optimal, Ibu. Oke, untuk kelompok 3 bisa menyampaikan? Saya, Bu. Iya, Reva. Pada kelompok 3 raginya terlalu banyak, jadi fermentasinya terlalu cepat, teksturnya rusak dan berair, Bu. Baik, terus bagaimana ya kaitannya dengan sifat fisikanya? Saya, Bu. Iya, Linda. Untuk warna, aroma, dan tekstur berubah sesuai banyaknya ragi yang diberikan sehingga mempengaruhi kecepatan fermentasinya, Bu. Bagus. Lalu bagaimana kaitannya dengan sifat kimianya?
Saya Ibu. Iya, Amal. Rasa manis dan asam muncul dari proses fermentasi. Fermentasi padi menjadi gula dan alkohol. Kalau cepat jadi lebih asam rasanya, Ibu. Betul sekali. Nah, sekarang kalian akan bisa mengisi bagian akhir dari LKPD untuk keberhasilan fermentasi dan juga faktor yang mempengaruhinya. Nah, nanti kalian akan lanjut ke tahap mengevaluasi pengalaman. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mendengar bagaimana proses yang sudah kalian lalui saat membuat tape singkong kemarin. Apakah ada yang ingin berpendapat dari anak-anak? Oke, ada kelompok 1 dan 3. Mungkin dari kelompok 1 dulu ya, dan nanti dilanjutkan oleh kelompok 3. Kelompok 1 silahkan. Kalau menurut kelompok kami itu prosesnya menyenangkan, Bu, meskipun awalnya itu agak bingung menentukan tingkat kematangan singkongnya, tapi setelah dicoba itu akhirnya berhasil juga, Bu. Oke. Bu, saya mau menambahkan. Ya, Kamalia silahkan. Kelompok kami juga sempat bingung menentukan takaran ragi yang pas, tapi setelah diskusi kami akhirnya bisa menyesuaikan dan hasilnya lumayan baik, Bu. Oke. Kalian waktu itu menakarnya pakai apa? Atau sudah beli ragi yang dikemasan? Beli lalu ditakar pakai timbangan digital, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1 atas pengalamannya. Mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok 3 tadi. Reva, silahkan. Jadi kelompok 3 kami mengalami kendala, Bu. Singkong kami jadi terlalu lembek dan berair setelah fermentasi. Oh iya, tadi Ibu juga sudah mendengarkan ketika kalian presentasi di depan dan juga sudah melihat tapai singkong kalian secara langsung. Oke. Mungkin apakah ada tambahan dari yang lain? Saya, Bu. Oke, silahkan. Oh iya, Bu, kebanyakan ragi kami waktu menakarnya ada lebihan sedikit dari 15 gram. Nah, ya itu jadi penyebabnya ya. Berarti sudah terjawab penyebabnya? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu juga ingin mendengar bagaimana kesimpulan setelah kalian melakukan proyek fermentasi ini. Saya, Bu. Oke, silahkan Maya. Menurut kelompok kami, hasil proyek kami itu benar, yaitu semakin bertambah ragi yang ditakar, maka hasil fermentasi kurang optimal, Bu. Oke, apakah sudah yakin dengan jawabannya Maya? Sudah, Bu. Oke, mungkin dari teman-temannya yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawabannya Maya? Saya, Ibu. Oke, silahkan Amal. Saya ingin menyimpulkan, jadi takai dengan kadar ragi 5 gram dengan singkong 10 gram, hasil fermentasinya kurang optimal atau kurang berhasil dan sebaliknya. Oke, terima kasih Amal atas jawabannya. Sekarang dari kegiatan yang sudah kita lakukan, kesimpulan apa? Kita bisa merangkumkan apa yang kita lakukan dari pekan lalu hingga hari ini. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Iga. Jadi awalnya kita itu bisa mengenal bahan-bahan untuk membuat tape, Bu. Lalu di sini kami juga menyusun jadwal dan juga membuat tapenya mengikuti langkah yang sudah kami desain sendiri, Bu. Oke, setelah melihat hasil berbeda-beda antar kelompok, pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, Fajaria. Kalau proses ilmiah itu bisa beda-beda, Bu, dan bisa salah juga. Nah, jadi itu ya paling penting. Jadi dalam sains ketidaksempurnaan itu wajar. Justru dari kesalahan ini kalian belajar pengalaman baru, oke? Mungkin setelah ini kalian bisa mengerjakan post test. Kalian bisa mengeluarkan HP-nya masing-masing dan juga scan barcode ini. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Oke, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Setelah mengerjakan post test tadi, Ibu ingin memberikan emoji kepada kalian untuk refleksi. Emoji ini bisa ditempelkan di LKPD kalian masing-masing. Ini kelompok 1 bisa dipilih salah satu dan juga ditempel di LKPD. Baik, Bu. Ini untuk kelompok 2. Baik, Bu. Dan ini untuk kelompok 3. Baik, Bu. Apakah sudah ditempel semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak atas kerja keras kalian selama 2 pekan ini. Kalian sudah menunjukkan kerjasama dan juga kekompakan yang sangat bagus. Oke, mungkin dari pelajaran di hari ini mungkin kita bisa cukupkan ya anak-anak.
Untuk pertemuan di minggu berikutnya kita belajar mengenai bioteknologi modern. Jangan lupa untuk dipelajari dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, siap, terima kasih. Mungkin Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama anak-anak.